Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Saya mau mengucapkan selamat tahun baru. Kita memasuki tahun yang baru 2025. Di tahun yang baru, di tahun 2025 ini, program Ngulik Alkitab akan memulai sekian rangkai mengulik teks khusus teks Kitab Wahyu. Setiap pekan kita akan mengulik teks Kitab Wahyu ini pasal per pasal secara ekspositoris, secara eksposisi. Nah, pada episode kali ini kita akan mengulik Kitab Wahyu pasal 1. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita menggali pesan-pesan yang ada dalam setiap teks kitab suci yang kita ulik dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita mengulik seperti yang awal tadi saya katakan, Wahyu pasal 1, diberi judul Pintu Masuk ke dalam Misteri Kitab Wahyu. Pintu masuk ke dalam misteri Kitab Wahyu. Dan yang akan menolong kita untuk mengulik Kitab Wahyu pasal 1, saya mau menyapa lewat Zoom ini Bapak Pendeta Daniel Kurniawan Listia Budi, PhD, dosen Biblika di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Salam jumpa lewat Zoom ini Bapak Pendeta. Halo, salam jumpa Pendeta Santi dan teman-teman Ngulik Alkitab dan saudara-saudara semua. Ya, Bapak Pendeta, di awal 2025 ini kita memulai dengan masuk pada sebuah pintu pertama. Waduh. Kitab Wahyu. Pasal 1. Jadi setiap pekan kita akan mengulik Kitab Wahyu secara eksposisi, dan Bapak Pendeta Daniel ini yang mendapat kehormatan untuk mengajak kita pintu masuk untuk melihat Kitab Wahyu pasal 1 ini diberi judul Pintu Masuk ke dalam Misteri Kitab Wahyu. Nah, sebelum kita memulainya Bapak Pendeta, kita awali lebih dulu dalam doa. Mari Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami akan belajar membaca Alkitab dengan berhati-hati dan terbuka, serta bertanggung jawab. Maka tolonglah kami dengan hikmat Roh-Mu yang kudus, agar Roh itu menerangi pikiran dan hati kami semua, agar diskusi kami atas bacaan Alkitab, juga refleksi-refleksi yang muncul daripadanya, menolong kami mengerti tentang teks dengan baik dan tentang hidup kami sendiri yang mesti kami jalani seturut dengan sabda. Tolonglah kami ya Tuhan, demi Kristus kami. Amin. Amin. Saya akan membaca Wahyu pasal 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes dengan perantaraan malaikatnya yang diutusnya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan kata-kata nubuat ini dan mereka yang mendengarkannya, serta yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di daerah Asia, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Semua suku di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Akulah Alfa dan Omega,
firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Aku, Yohanes saudaramu yang dalam Yesus ikut serta dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, berada di pulau yang bernama Patmos karena firman Allah dan kesaksian Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, "Apa yang engkau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Setelah aku berpaling, aku melihat 7 kaki pelita dari emas. Di tengah-tengah kaki pelita itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih seperti bulu domba, seputih salju, dan matanya bagaikan nyala api. Kakinya berkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, sujudlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Ia melepaskan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Inilah rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan 7 kaki pelita emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki pelita itu ialah 7 jemaat." Baik, Pak Pendeta, di segmen yang pertama ini saya mau mengawali dengan pertanyaan wahyu kepada Yohanes. Karena ada adalah pintu masuk, Pak Pendeta. Ini apa maksudnya nih wahyu kepada Yohanes? Siapa Yohanes yang dimaksud dan apa sesungguhnya yang menjadi arti ataupun makna wahyu itu sendiri? Ya, ya, terima kasih Bu Santi. Ini pertanyaan yang penting, Bu Santi, karena banyak orang menyalahpahami kitab ini. Ya. Dari judulnya, kemudian juga ada diskusi rame di kalangan para teolog tentang siapa pengarangnya. Nah, pertama kita lihat judulnya dulu ya. Di kitab ini itu aslinya kalau bahasa Yunaninya itu uh, Apokalipsis Yohanes. Jadi apokalipsis itu penyingkapan. Nah, dari situ muncul kata apokalipse segala macam itu artinya eh, sesuatu yang dibuka gitu. Seperti gini. Kalau kita dulu waktu kecil itu pernah drama sekolah minggu, kita nonton itu ada panggung di depan kita ada layarnya. Nah, lalu oleh karena suatu sebab mungkin angin atau ada gerakan apa, layar itu tersibak sedikit, sehingga kita dari arah penonton bisa melihat sebentar di dalam panggung itu ada apa, mungkin orang sedang pindah-pindah kursi, atau orang sedang mengatur ini. Kita lihat sebentar saja, lalu layarnya tutup lagi. Nah, momen terbukanya layar dan tutup lagi, ketersingkapan. Nah, itulah apokalipsis. Jadi kitab Wahyu diberi judul Revelation kan pewahyuan sebetulnya itu penyingkapan ya, sesuatu yang dibukakan gitu. Nah, kalau sesuatu dibukakan itu ada setidaknya 2 hal kan. Ada yang membukakan sehingga lalu menjadi terang, tetapi kalau disingkapkan berarti kan selalu ada misterinya gitu, karena hanya singkapan aja gitu, a glimpse gitu ya, kayak set gitu, buka tutup lagi. Pertama itu judulnya. Nah, ini sebetulnya teknik sastra yang relatif banyak digunakan dalam tulisan-tulisan Yahudi di sekitar tahun 250 sebelum zaman bersama, BCE, Before Common Era, dan juga tulisan-tulisan Kristen yang lain.
Nah, gagasannya memang tentang akhir zaman, ya. Makanya kitab ini itu mengandung teologinya eskatologi, eskaton, ta eskata, hal-hal terakhir. Tapi dengan genre disingkapkan. Nah, biasanya yang seperti ini itu mirip-mirip kitab Daniel yang pernah mestinya dibahas, ya. Saya menduga eh, pernah dibahas di program Muli ini. Konteksnya selalu adalah suatu penganiayaan, suatu malapetaka yang dialami oleh komunitas religius terhadap apa eh, apa mereka mengalami tekanan dari pihak penguasa, biasanya begitu, atau dari pihak non komunitas mereka, sehingga lalu untuk meneguhkan iman lalu diciptakanlah apa tulisan-tulisan semacam ini, bahwa nanti ini ada kisah di Pulau Patmos macam-macam. Ya, ya, tentu saja itu cara menjelaskannya. Tapi genre-nya itu jenisnya adalah suatu karya sastra tentang menyingkapkan sesuatu di masa depan, di akhir zaman, gitu kira-kira. Yang maksudnya adalah untuk meneguhkan umat di masa itu ketika mereka menderita. Nah, tadi Bu Santi tanya mengenai apa namanya kitab ini itu siapa yang ngarang begitu Ya, ya? ya. Ya, ya ini seumumnya kan orang berpandangan Yohanes murid Tuhan Yesus. Nah, ini harus saya katakan terus terang, diskusi tentang Yohanes murid Tuhan Yesus itu ada, tapi tidak kuat sebetulnya. Yang paling aman ya mengatakan pengarangnya Yohanes gitu. Karena memang dia menyebut dirinya Yohanes kan, pasal 1, pasal 4, pasal 22 gitu. Nah, ini yang membuat dia berbeda dengan gaya apokalipse Yahudi dan Kristen yang lain yang biasanya itu menggunakan nama tokoh-tokoh dari dunia masa lalu. Biasanya untuk meyakinkan para pendengarnya masa sekarang. Misalnya apokalipse Barukh gitu, apokalipse Sefanya. Jadi orang-orang terkenal di masa lalu. Kalau ini kan enggak, dia nulis namanya Yohanes. Tapi Yohanes siapa gitu, ya toh? Ada pendapat, misalnya Justinus, ya. Justinus pernah mengatakan, oh ini Yohanes anak Zebedius. Jadi Yohanes Rasul. Tetapi bukti internal kurang kuat kalau ini adalah Yohanes Rasul. Eh, Orang lain misalnya Dionysius dari Alexandria pernah mengatakan kitab Wahyu ini tidak ditulis oleh penulis yang sama yang menulis Injil Yohanes, yang juga menggunakan nama Yohanes. Dan penulis Injil Yohanes juga para ahli menduga bukan Rasul Yohanes. Nah ini, nanti kalau mau tahu yang itu saya minta komentar juga. Tapi sementara ini ada pendapat semacam itu. Nah, argumentasinya apa? Kenapa kok itu bukan Rasul Yohanes murid Yesus? Nah ini ada banyak eh, cara menjelaskan. Misalnya begini, eh, dia kan mengidentikan dirinya itu sebagai saudara dari ketujuh jemaat di Asia. Nanti ya kita lihat pasal 1 ayat 4. Dan di ayat 9 dia juga mengatakan, aku ini saudaramu dalam Yesus yang ikut serta dalam kesusahan. Nah, ini menunjukkan bahwa penulisnya itu mengenal ketujuh jemaat ini. Nah, mungkin saja menurut para ahli, penulis ini pernah terlibat dalam pelayanan di jemaat-jemaat ini. Nah, lalu kuncinya itu di pasal 21 nantinya. Di pasal 21 itu ia menyebut ke-12 rasul sebagai figur yang penting dari masa lalu, tapi tidak merujuk ke dirinya sendiri sebagai salah satu di antara mereka. Nah, inilah yang menurut ahli-ahli misalnya Jan Pierre Ruiz mengatakan, nah oleh karena itu sulit membayangkan bahwa ini adalah eh, Yohanes Rasul karena dia merujuk 12 orang murid yang di dalamnya dari Rasul dan tidak menyebut dirinya sendiri. Nah, misalnya begitu, Bu Santi, ini soal penulisnya. Tapi secara umum kita bilang aja penulisnya adalah dari mazhab Yohanain. Kalau itu boleh, karena kan dia menyebut namaku Yohanes. Gitu. Dari mazhab Yohanain. Ya, tradisi Yohanes. Gitu. Boleh kalau Tradisi Yohanes. Ya. Tapi bahwa dia tidak termasuk dalam Yohanes yang menulis. Bukan dia, bukan Injil yang menulis Injil Yohanes. Gini diskusinya, kalau yang Injil Yohanes ya,
sama-sama Iya, tradisi Yohanes. betul, betul. Tapi di Yohanes itu diskusinya begini, apakah penulis Injil Yohanes itu Rasul Rasul. Yohanes, anak Zebedius? Itu diragukan. Ya, walaupun ada yang memikirkan itu sampai abad kedua, tapi setelah abad kedua diragukan. Opsi lain itu adalah orang namanya Yohanes, dia penatua yang tinggal di Efesus. Ini yang mengajukan ini adalah Eusebius dalam bukunya Sejarah Gereja. Jadi ini bingung, ini siapa ini ya? Nah, kesimpulan tentang Yohanes 21 ayat 24 bahwa murid yang dikasih itu tidak pernah mengidentikan dirinya, bisa saja murid itu adalah murid lain dalam memori tentang murid yang disebut dalam Yohanes 18. Jadi merujuk ke orang yang sama, tapi rasanya ini dia bukan berasal dari Galilea, dia kayaknya orang Yerusalem kalau melihat dalam Yohanes 18. Ada opsi ketiga, ini yang paling kuat mengenai siapa penulis Injil Yohanes. Johannine tradition gitu. Johannine tradition dari tradisi Johannine yang memang berasal dari salah satu murid Yesus atau murid Yesus yang tidak teridentifikasi gitu. Tapi bukan Rasul Yohanes. Ya, nama Yohanes kan cukup banyak di sana ya. Sangat mungkin bahwa ini adalah mazhab Yohanes gitu, yang memang mewarisi tradisi-tradisi tertentu gitu. Nah, figurnya itu ideal. Figur siapa ini yang menjadi gurunya, yakni murid yang dikasihi, yang ada dalam narasi Yohanes 19, yang dikatakan diskusi apakah dia mati apa tidak sampai akhir zaman itu. Jadi suatu figur yang dihormati. Nah, biasanya para ahli lebih cenderung ke situ. Memang ini tidak menyenangkan ya bagi pendapat pikiran tradisional kita, kan kita maunya Rasul Yohanes, tetapi agak berat sih. Nah, ini sama Wahyu Yohanes ini agak sulit kalau itu adalah Rasul Yohanes, walaupun narasinya Yohanes di Pulau Patmos itu mungkin cocok dengan katakanlah tradisi Rasul Yohanes, tapi itu kan cara cerita ini ya. Yang membuat paling repot adalah tadi yang pasal 21 karena disebutkan 12 rasul gitu, dan dia tidak menyebut dirinya sendiri di situ. Begitu menurut Louis, salah satu teolog yang mendalami soal ini. Ya ini gitulah diskusinya. Oke. Terima kasih Pak. Kita akan ulik selanjutnya di segmen yang kedua, berkisar tentang sebetulnya apa yang ingin dia sampaikan, siapa sesungguhnya dia, apa yang dia alami, ya, pesan khusus apa yang ingin dia sampaikan melalui Wahyu pasal 1 ini. Kita akan ulik segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik, hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak, apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Jadi cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membeda
Hai 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 kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik kitab Wahyu pasal 1, pintu masuk ke dalam misteri kitab Wahyu. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia, menyampaikan tanggapan ataupun juga pertanyaan kepada narasumber. Pada episode kali ini Bapak Pendeta Daniel Kalistia Budi PhD. Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Kira-kira kitab ini sendiri ditulis itu kapan dan apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Yohanes yang disebut dalam kitab ini? Karena memang menarik ya kalau kita baca kitab Wahyu, kita tuh udah lihat pasal 1 aja udah misteri-misterinya banyak begitu ya. Sebenarnya apa yang mau dia katakan, karena bahasa simboliknya itu banyak sekali ya, ketujuh roh di hadapan tahtanya dan sebagainya. Jadi kapan kitab ini tulis dan sungguhnya apa sih yang ingin mau dia sampaikan lewat bahasa-bahasa yang sangat simbolik, dan pastinya juga ada konteks sekitar, yaitu penguasa di sekitar dia waktu itu masih hidup, siapa dia sesungguhnya. Ya, betul sekali Bu Santi. Jadi memang untuk membuat kitab ini jelas posisi teologisnya, juga posisinya dalam kitab-kitab yang dipakai untuk membina iman komunitas perdana pada waktu itu, memang harus kita tempatkan dalam situasi yang historis sebisa mungkin ya, agar kita tahu. Sebagaimana saya bilang di sesi pertama, genre-nya itu kan genre apokaliptik eskatologi. Itu ciri khas dari sastra yang ditulis oleh orang atau komunitas untuk menguatkan komunitasnya ketika mengalami penganiayaan. Selalu begitu kan modelnya. Nah, kapan ada penganiayaan di gereja perdana sehingga kemungkinan ini muncul di situ? Itu ada dua opsi. Orang seringnya berpikir itu di zaman Nero. Tetapi ini lemah opsi ini. Tapi coba saya jelaskan dulu argumentasinya. Kenapa orang memikirkan di zaman Nero. Karena memang di masa Nero itu kan memang orang Kristen dianiaya. Kita tahu. Ya. Nah, itu sebetulnya ada peristiwa penganiayaan Kristiani itu sebetulnya sudah terjadi di antara tahun 64 sampai 70. Itu adalah masa sebelum kehancuran Bait Allah di Yerusalem oleh Jenderal Titus tahun 70. Nah, itu kehancurannya itu ya, tahun itu ya. Tapi rupanya sebelum tahun 70 itu, Nero itu sudah memerintah. Nih, dia memerintahnya tahun 54 sampai 68. Dan di masa dia memang ada penganiayaan untuk orang-orang Kristen. Nanti 2 tahun kemudian setelah dia mati, itu Yerusalem dikalahkan, dihancurkan, Bait Allah juga dihancurkan oleh Jenderal Titus. Nah, diduga di masa Nero ini, ketika masa penganiayaan orang Kristen inilah kitab Wahyu ditulis. Tetapi ini saya bilang tadi lemah, karena begini, kalau Nero, itu penganiayaannya itu hanya di kota Roma. Padahal dalam kitab Wahyu ini kan masif sekali. Ya kan? Kan kita lihat 7 jemaat itu kan bukan di Roma, atau itu ya toh kita tahu nama-nama Philadelphia, Smyrna, Pergamus itu. Berarti ini penganiayaannya terjadi di Pax Romanum, di daerah kekuasaan Romawi, bukan kota Roma. Nah, itu pernah terjadi, yakni
ketika masa pemerintahan Kaisar Domitianus namanya. Itu tahun 81 sampai 96 dia. Nah, pada waktu itu setelah Yerusalem dihancurkan tahun 70 itu tadi, rujukan tentang Yerusalem hancur tahun 70 itu sebetulnya ada juga di Wahyu pasal 11 ya. Tapi setelah itu lalu Nero berganti, ada kaisar lain yang memerintah mungkin beberapa kaisar setelah Nero ini ya, namanya Domitianus tahun 81. Nah, itu dia mulai menganiaya orang-orang Kristen di seluruh kekuasaan kekaisaran Roma, namanya Pax Romanum. Nah, melihat bahwa yang disurati ini 7 jemaat itu ada di Turki, sekarang Turki kan, itu Asia Kecil, para ahli yakin bahwa ini tidak mungkin di zaman Nero. Ini pasti di zamannya Domitianus, ketika penganiayaan sampai ke area-area di luar kota Roma. Nah, ketujuh jemaat itu sekali lagi komunitas-komunitas yang sekarang kita bilang negaranya Turki. Yang penting kita ketahui itu begini, di 7 jemaat ini ada realitas penganiayaan. Maka kitab penglihatan ini, kitab Wahyu dengan gaya penglihatan ditulis untuk mereka. Tujuannya adalah untuk menguatkan mereka di tengah-tengah penderitaan. Jadi, jangan memperlakukan kitab Wahyu sebagai kitab ramalan. Itu kesalahan besar yang sering terjadi. Meramal-ramal tentang akhir zaman. Bahwa di dalamnya nanti ada kerajaan 1000 tahun, ada sangkakala 1-2, nanti ada kedatangan Tuhan, ada Yerusalem baru turun dari surga. Iya, ada simbol-simbol kuda merah. Iya, oke. Tapi lihat, maksud utama ini adalah ditulis di tengah-tengah penganiayaan dengan gaya eskatologi. Tujuannya adalah memang menyeberang ke masa depan sampai akhirnya dan melihat di sana ada apa. Jawabannya, di sana Tuhan menang, Tuhan jaya. Gitu. Oleh karena itu, ini menguatkan umat yang menderita agar memiliki keteguhan. Semacam itu, Bu Santi, kira-kira. Bahwa ada simbol-simbol, ya, itu perlu kalau simbol-simbol itu, cara saya menjelaskan selalu begini. Simbol-simbol itu lebih mudah dipahami oleh orang-orang Kristen yang menerima surat itu daripada kita sekarang. Ya kan? Kita sekarang hanya menduga-duga lalu memperlakukannya kadang-kadang beberapa teolog atau pendeta itu ngeramal-ngeramal dari situ. Itu seperti gini loh Bu Santi. Misalnya ini saya beri contoh ya. Kalau kita dalam konteks politik Indonesia sekarang ini, terus kita ngomong soal, ini mohon maaf nih, misalnya apa ya, kita bilang soal Pinocchio, gitu. Atau kita ngomong soal nikel, atau kita ngomong soal plagiarsi, kita ngomong soal nama orang tertentu, atau kita ngomong soal apa yang lazim lah dalam dunia politik kita sekarang ini untuk menyebut suatu era pemerintahan tertentu. Misalnya kita bilang gemoy, misalnya kata gemoy gitu. Itu kan kita paham maksudnya apa. Tetapi kalau dibaca oleh orang sekian abad yang setelah kita, kan kadang-kadang tidak mudeng ya dengan simbol-simbol yang kita pahami pada waktu itu dituliskan gitu. Walaupun simbol-simbol selalu mengandung misteri, tapi lebih mudah dipahami oleh penerima surat daripada oleh kita yang sama sekali tidak mengalami peristiwa seperti mereka dan hidup dalam worldview kultur sosiokultur seperti 7 jemaat ini. Gitu, Bu Santi. Jadi kita yang hidup di era ini, ketika membaca dalam hal ini Wahyu pasal 1 dengan beberapa ungkapan-ungkapan simboliknya, maka yang harus kita lakukan itu apa, Pak Pendeta? Betul, Pak Pendeta, mereka saat itu mengalami penganiayaan, tekanan, bukan saja di kota Roma, tapi di seluruh kekuasaan Roma. Dia menyebut 7 jemaat, kalau dilihat dari era sekarang berarti Turki, begitu ya. Bahwa ya Yohanes melihat ya, apa tadi itu, kaki pelita, kepala dan rambutnya putih seperti bulu domba.
Dia mengajak umat untuk menyeberang dengan melihat dengan mata iman ya, bahwa di depan itu Tuhan itu jaya, Tuhan itu tetap menang begitu ya. Sekarang kita sedang mengalami itu, kadang-kadang kan kita tuh suka suka langsung kemudian mengambil begitu saja ungkapan-ungkapan simbolik itu. Jadi bisa saja kita juga bisa bisa taruh atau bisa sematkan itu kepada penguasa yang menurut kita menyebalkan. Iya. Oh, tentu bisa sebagai sebuah realitas berhermeneutik ya. Itu Karena ada, kita merasa mungkin ada sebagian yang juga mengalami penganiayaan, tekanan, lalu kemudian mengambil ungkapan simbolik itu, lalu kemudian mengarahkannya. bisa. Ya, itu namanya pendekatan sebagai reader. Dalam dunia hermeneutik itu ada, kalau saya selalu mengatakan ada 9 matriks ya, 9 matriks. Ada matriks reader, jadi pembaca langsung. Masa sekarang menggunakan perspektifnya atau worldview, socio-cultural worldview-nya untuk membaca teks. Boleh plus minus ya. Tetapi ada juga matrik yang namanya matrik historis. Jadi itu ada macam-macam, tergantung cara membaca kita. Kalau kita merasa ini sesuai dengan pergumulan kita masa sekarang, lalu kita mendapatkan kekuatan dari teks Alkitab, lalu kita pakai untuk menjadi insight teologis, boleh. Tetapi itu selalu mengandung plus minus. Makanya saya menyarankan salah satu opsi untuk masuk ke sini itu dari pertanyaan-pertanyaan dari awal itu memang opsi menempatkan pada konteks historisnya dulu. Ya, ini juga plus minus juga ya, sama aja karena teks kan mengembang ya. Teks itu bisa mengandung daya polivalensi ya, dia bisa bicara pada konteks yang lain yang tidak dipikirkan oleh penulisnya. Apalagi kalau kita bicara tentang daya multiplikasi interpretasi dari teks itu sendiri yang minta dibaca ulang oleh komunitas, sehingga komunitas yang baru bisa menemukan apa yang tidak dipahami oleh komunitas yang lama, bahkan tidak dipikirkan oleh penulisnya. Itu mungkin sekali diskusi pelik seperti itu di ranah hermeneutis. Namun kalau kita mau masuk misalnya dalam rangka menjawab kekhawatiran kita Wahyu itu dipakai untuk kitab ramalan, cocokologi gitu, saya menyarankan bisa cara masuknya adalah menempatkan dulu teks ini dalam konteks penulisannya dulu. Siapa tahu itu bisa menolong kita untuk lebih tenang ya, memperlakukan kitab Wahyu, lebih juga tidak takut gitu, lebih adil dalam segi historis ya, bahwa nanti kita memetiknya untuk memanfaatkan kita dalam konteks penganiayaan yang mungkin terjadi di diri kita atau gereja kita atau dunia ini, boleh-boleh saja. Nah, ini begini, kalau kita lihat ya, Bu Santi, itu kan ada prolog ya. Ini pasal 1 itu terdiri dari 20 ayat kan, Bu Santi ya, kalau kita lihat ya. Itu 1-3, itu prolog namanya. Jadi di awal ya, itu dijelaskan di situ Yohanes bagaimana berbahagialah ia macam-macam. Lalu 4-8, Bu Santi. Itu namanya epistolary salutation. Jadi salam kerasulan. Nah, ini penting nih. Nama Yohanes di sini penting karena dia adalah figur yang berwibawa. Nah, kita tidak tahu apakah berwibawanya itu diasumsikan rasul, pasti bisa saja efek itu ya. Tetapi apakah itu tokoh yang dikenali seperti penatua Yohanes yang di Efesus, atau memang ini tokoh yang memang di dalam gereja perdana itu memang punya wibawa kuat gitu, sehingga ketika penglihatan datang ke dia itu pasti meaningful untuk komunitas yang dianiaya itu. Nah, lalu sebetulnya yang menjadi poin penting menurut saya adalah pasal 1 ayat 9-20. Ini bacaan kita itu namanya inaugural vision. Jadi penglihatan inaugurasi, penglihatan awal, penglihatan utama, yang lalu diikuti oleh pesan. Jadi ada penglihatan awal yang dilihat tadi itu bertemu dengan mendengar suara, bertemu dengan figur serupa anak manusia, gitu, yang demikian kepala rambutnya putih, bulu domba, gitu macam-macam, kakinya berkilat macam-macam. Kemudian ada pesan. Pesannya adalah jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Nah, ini tuh teologinya. Nanti kalau mau didalami di sesi ketiga boleh, atau kalau mau sekarang kita diskusi juga monggo, silakan. Gimana Bu Sandra? Oke.
kita diskusi segmen ketiga gitu. Kita mau lihat apa sebetulnya teologinya begitu ya, apa yang ingin disampaikan penglihatan Yohanes di Patmos ini. Kita akan ulas segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo, coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kayak Queen, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih, kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi Time. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik kitab Wahyu pasal 1, pintu masuk ke dalam misteri kitab Wahyu. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia, menyampaikan tanggapan ataupun juga pertanyaan kepada narasumber. Pada episode kali ini Bapak Pendeta Daniel Kalistia Budi PhD. Bapak Pendeta Daniel, kita lanjut segmen ketiga ini, segmen penutup. Apa maksud, apa pesan, apa teologi ya yang hendak mau disampaikan melalui kitab Wahyu pasal 1 secara khusus? Pesan bernasnya di ayat 9 sampai 20, penglihatan Yohanes di Patmos. Ya, makasih. Nah, Bu Santi, inti dari seluruh Wahyu Yohanes itu menurut para ahli ini saya sebutkan, termasuk ada orang GKI yang pernah menulis buku tentang Yohanes, namanya Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Dia tuh skripsinya tentang Yohanes. Lalu ada Romo Suharyo yang sekarang jadi Uskup Agung Jakarta. Ada buku bagus dari Eugene Boring ya, tentang Revelation. Inti dari kitab Yohanes, Wahyu Yohanes ini adalah hupomone, tabahlah, gitu. Jadi ketabahan.
Kenapa? Karena kan mereka dianiaya. Kalau Anda lihat ceritanya itu Bu Santi kan mengerikan itu. Tetapi selalu ada kondisi gini. Nanti ya, kalau setelah minggu-minggu ini kan masuk pasal demi pasal. Eh, ada penganiayaan terjadi, orang akan dibeginikan, dibegitukan, bahkan mati sekalipun. Tetapi barang siapa, ya salah gitu, barang siapa setia, ia akan, nah macam-macam tuh, ada yang memerintah bersama Tuhan, memakai jubah lebih putih daripada apa, begitu ya. Eh, pada akhirnya nanti diceritakan sampai di Yohanes kitab Yohanes akhir itu iblis dikalahkan, begitu. Yerusalem baru turun, lalu Tuhan Yesus datanglah, datanglah Tuhan Yesus gitu ya. Jadi pada akhirnya Tuhan itu pemenang, victor gitu. Tuhan jaya. Nah, dan Tuhan yang jaya itu, yang menang itu adalah Tuhanmu gitu. Sehingga sekarang ini ketika Anda sedang menderita, jangan apa ya, bimbang gitu. Jangan menukar iman, jangan gugur imanmu, tapi teruslah berpengharapan, beriman kepada Dia yang mati dan bangkit, yang nanti menang. Sekarang ini mungkin kamu menderita bahkan sampai mati, tetapi ingat, aku adalah Alfa dan Omega. Gitu. Jadi di sini ya tekanannya, Tuhan itu mengatasi waktu loh. Tuhan itu ada di dalam waktu, dan Tuhan itu mewaktu. Jadi 3 titik. Dia mengatasi waktu, waktu kita itu diatasi oleh dia. Dia ada di dalam waktu, dia juga mewaktu dari awal sampai akhir. Maka karena kalau Tuhan ada di dalam waktu, termasuk dalam waktu penderitaanmu, dan Tuhan setelah penderitaan kamu mati, Tuhan masih adalah Tuhan. Sampai akhir dunia ini, Dia adalah Tuhan dan Dia menang. Dan kalau kamu beriman kepadanya, kamu ikut menang memerintah bersama dengan Dia, maka tabahlah. Maka jangan takut. Itu kalimatnya kan gitu. Jangan takut, aku adalah yang awal dan akhir. Aku hidup, lihatlah, aku telah mati namun aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang kunci kerajaan maut dan sebagainya. Itu untuk menguatkan. Itu sangat khas sastra apokaliptik. Itu Bu Santi yang saya kira perlu kita bawa untuk membaca kitab ini ya. Jadi sekali lagi kitab Wahyu Yohanes ini jangan diperlakukan sebagai ramalan. Berhenti deh melakukan itu, walaupun memang asik sih, ini sama dengan ini sama dengan itu, iki barcode, iki opo, ini uang euro, ini apa, itu kan kita suka antikris gitu-gitu ya. Tapi letakkan dalam suatu apa ya, karya sastra yang mau menguatkan orang gitu, dengan simbol-simbol yang dipahami oleh orang di zaman itu, dengan tarikan sampai ke zaman akhir zaman, untuk menunjukkan bahwa lihat siapa jaya, Kristus gitu. Maka sekarang ini, hai kamu 7 jemaat, ini disebutnya kadang-kadang pakai kata 7 jemaat, Ya, lalu apa dengan kaki Dian, itu maksudnya komunitas 7 di Asia kecil ini yang memang menderita dan dikenali oleh penulisnya. Makanya dia kan beda-beda. Misalnya pada yang jemaat yang ini dibilang apa gitu ya, jemaat yang ini dibilang apa, itu nampak dia mengenal. Nah, kita bisa mengatakan oh itu malaikat jemaat ya, tapi dari ini kan gaya sastra ya. Nah, kalau kita melihat dari segi historis, diduga si pengarangnya memahami betul gitu, dan mau menguatkan mereka dengan cara tadi, gayanya gaya apokaliptik ya, ada dimensi ilahi, misteri, dunia atas masuk ke dalam kita gitu, ada tanda-tanda yang tak terpahami, sangkala kosmik sekali gitu, tapi tujuannya tadi itu, malah tujuannya terasa sangat pastoral ini sebetulnya kita ini. Jangan takut, tabahlah ya, kamu menderita, mungkin kamu mati, tidak apa-apa, tabahlah dalam iman, karena kalau matimu dalam iman pada Kristus, nanti kamu ikut memerintah bersama Dia. Itu kira-kira cara menghiburnya gitu, terus nanti gagasannya ya. Jadi pahamilah kitab ini dalam gayanya yang memang gaya apokaliptik, gaya eskatologi, tetapi maksudnya pastoral sekali sebetulnya. Nah, ini menarik. Gayanya apokaliptik tapi maksudnya adalah pastoral. Iya. Ini menarik. Menurut saya begini, kira-kira saya membayangkan begitu, kalau saya ada di zaman itu dengan gaya apokaliptik, dengan tujuannya pastoral, sebetulnya Yohanes mau mengalamatkannya ini kesasar langsungkah kepada mereka yang dikuatkan, atau dia sedang mengatakan juga kepada mungkin sekelompok orang yang kira-kira begitu ya
sanggup untuk membaca bahasa yang sangat simbolik yang memang dia melalui penglihatannya ya, begitu. Saya membayangkan begitu, misalkan saya nih mau menyampaikan pesan pastoral pada yang saya kenal begitu ya. Tapi apa dia sungguh mengerti atau sebetulnya saya juga secara sengaja saya mau menyampaikan ini juga kepada mungkin sekelompok orang yang saya pikir begitu ya bisa mengerti juga begitu, nyambung pada ungkapan-ungkapan yang ingin saya sampaikan, tapi mungkin juga ada yang ingin disembunyikan, maksud saya disembunyikan dalam pengertian tidak semua orang tahu begitu kan, tapi kamu menjadi tahu sama karena kita sama-sama kira-kira satu frekuensi. Ini kira-kira bagaimana ya Pak Pendeta? Menurut Pak Pendeta? Ya, tentu saja ini kan beredar di jemaat-jemaat ya beredar di jemaat-jemaat naskahnya. Gitu. Tentu saja ada dimensi misterinya. Memang itu yang membuatnya menarik kan. Jadi ini ada yang lu tahu, ada yang lu nggak tahu kan. Nah, gitu. Tapi nggak apa-apa. Memang begitulah gayanya. Dia tidak gamblang kan. Dia tidak gamblang-gamblangan. Kalau dia gamblang-gamblangan tidak menarik dan tidak membangkitkan, tidak evokatif, membangkitkan harapan dalam kemisterian itu. Jadi ini memang sastra apokaliptik itu gitu. Jadi kita antara mudeng-mudeng nggak mudeng gitu. Mudeng-mudeng nggak mudeng, dan gambarannya itu selalu kosmik. Membawa gambaran yang grandeur besar, agak mengerikan, mungkin malah mengerikan, tetapi bagi pihak yang dibela dalam hal ini adalah jemaat-jemaat, yang mengerikan-mengerikan itu nantinya kan selesai dengan kemenangan gitu. Nah, kalau yang pihak-pihak yang tidak melihat teologinya, sebetulnya maksudnya adalah menguatkan jemaat pastoral tadi, dia jadi teks yang ngeri gitu kan. Tetapi kalau kita memahami bahwa sampai akhir nanti bahwa ini adalah teguhlah, lihatlah gambar-gambar di masa akhir itu Tuhan berjaya, kita walaupun ngeri-ngeri sedap gitu kira-kira ya, kita mengarahkan hati kita kepada keyakinan, oke, penderitaanku ini bagian dari peristiwa-peristiwa hidup yang nanti memuncak pada Kristus yang jaya. Maka aku ingin satu irama, aku ingin satu resonansi dengan kejayaan Tuhan. Dengan cara apa? Setia, tabah, gitu. Nah, jadi memang bangunannya kalau sastra politik tidak boleh jelas semua. Harus gitu, asik toh. Kalau jelas semua mana asik. Jadi ini mungkin agak lain agak lain gitu, agak lain. Itu kan kayak film agak lain mengandung banyak hal yang kita kaget-kaget gitu. Nah, tapi kalau film agak lain tuh lucu-lucuan, ini misteri-misterian gitu. Saya membayangkan kalau penguasa misalkan melihat ini, maksudnya pada saat itu, jelas. Kira-kira dia tahu nggak siapa yang atau yang ya udahlah biar aja mereka cuma sekelompokan halayak yang halu begitu kira-kira ya. Bisa jadi. Bisa jadi reaksi mungkin saya begitu. Membayangkan ya? Kalau yang membaca itu komunitas yang memahami ini ya, bisa jadi dia ini upaya umat Kristen aja untuk menyenangkan dirinya, bisa gitu. Atau mungkin takut kalau memang ikut meyakini, ya toh, atau mungkin dianggap nonsens, bisa aja bagi kelompok penganiaya. Tetapi posisinya kan ditujukannya bukan kelompok penganiaya gitu, kelompok yang teraniaya. Posisinya pasti beda gitu. Mereka akan melihat ini sebagai sesuatu yang menolong mereka untuk mengerti gini. Ini tuh apa toh gitu. Yang tak ku mengerti itu ku mengerti sedikit. Yang tak ku mengerti adalah kenapa mungkin Tuhan tidak menolongku, misalnya gitu ya. Kenapa aku mengalami keadaan seperti ini? Kok susah sekali hidupku dalam mengikut Kristus, macam-macam gitu. Barangkali itu ketegangannya. Tetapi dengan teks sastra ini mereka mau dikatakan, ya, memang kamu menderita seperti Kristus yang mati, tapi dia bangkitkan. Maka tabahlah. Coba lihat, ini loh ada sastra yang diungkapkan kepada yang ilahi kepada Yohanes di Pulau Patmos, gitu kan bahasanya. Lihatlah bahwa di akhir nanti itu Tuhan menang loh, Tuhan menang. Maka siapa yang beriman dan setia kepadanya dalam bahkan kematiannya, itu menang bersama dia. Ayo tabahlah, gitu. Kan hangat tuh hatinya. Walaupun mereka tidak mudeng semua hal ya. Beda kalau itu dibaca oleh penguasa. Penguasa mungkin, waduh, kalau dia percaya. Atau omong kosong. Atau, wah ini strategi. Terserah, itu kan penguasanya. Kita tidak tahu dari perspektif itu. Mungkin
Barangkali kalau mereka cukup pintar, mereka akan bilang, wah ini strategi teologis ya. Tapi bisa aja mereka percaya kan, kita nggak tahu gitu. Tapi yang penting bagi penerima 7 jemaat ini, itu meaningfulnya benar gitu. Memberi perspektif iman. Memang tujuannya itu. Maka tadi saya yakin dengan kalimat tadi, gayanya apokaliptik, apokalipsis tentang eskatologi, tetapi maksudnya itu pastoral sekali. Ya, ya. Menarik Gitu. ya. Coba Jadi bayangkan Bu Santi di zaman itu, lalu dengan berpikir dengan cara berpikir eskatologi seperti ini, terus mengetahui, meyakini bahwa Tuhan menang. Oke, aku menderita sekarang, aku mungkin mati, tetapi aku bersyukur karena kalau aku mati dalam imanku, aku akan pakai jubah yang putih. Aku mencuci jubahku dengan darah. Itu kan ada ya di salah satu jemaat. Tetapi aku akan memakai jubah yang terang nantinya. Tuhan mengetok, aku membuka pintu, aku makan bersama dengan dia. Barang siapa menang, aku mahkota kehidupan yang tidak akan layu selama-lamanya. Gitu. Bayangkan itu kan hati kita kan, wah gitu. Jadi Bukan manipulasi betul, psikologi ya. Ini kalau mereka orang ada psikologi dalam mungkin barisan pun bisa penderitaan, mengkritik tapi begitu. mereka semua menengadah ke atas begitu. Ya, jadi ini bukan manipulasi psikologis. Bagi penulisnya adalah penguatan teologis gitu. Bahwa ada dimensi psikologis dan ada dimensi jalan masuknya mungkin rada bersifat katakanlah manusiawi ya, tapi diimaninya sebagai suatu realitas kemenangan Allah lewat jalan penderitaan yang memang harus ditempuh oleh gerejanya gitu. Nah, kalau tanya kenapa gereja harus menderita, itu pertanyaan biasa bagi orang Kristen saat itu. Karena memang Kristus kan mengatakan, ikut aku, memangku salib, ikut aku sendiri mati, dan aku bangkit di pasal 1. Jadi, jangan kaget lah kalau menderita. Ya memang itulah jalannya. Tetapi menderitanya harus dengan cara tertentu. Ya. Tidak dengan cara sia-sia, tapi dengan cara iman. Sehingga dalam penderitaan, engkau tabah, imanmu kuat, engkau menyaksi dalam kesetiaan sampai mati, dan itulah yang akan membawamu memerintah bersama Tuhan. Aku Alfa dan Omega, ada dalam waktu, mengatasi waktu, mau waktu bersamamu, mengerti penderitaanmu, jangan takut. Nah gitu kira-kira kan, Oke. asumsi poin teologisnya. Oke, baik Pak Pendeta, ini berikan menarik pembuka pertama, pintu masuk pertama, supaya juga menyiapkan diri kita, cara berpikir kita untuk nanti melihat pasal-pasal berikutnya. Baik, ketika tayangan ini boleh memberkati para sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Pak Pendeta, terima kasih untuk ulikan yang baik pada episode kali ini. Kita akan menutupnya dalam doa. Pak Pendeta dapat memimpin dalam doa. Mari saudara-saudara semua kita berdoa. Tuhan, hidup kami sendiri adalah hidup yang tidak kebal akan penderitaan. Kami juga ya Tuhan sering bertanya-tanya sebab-musababnya. Kami juga seringkali hampir patah dan mengalami krisis dalam hidup beriman, justru karena ada banyak penderitaan. Namun justru karena itulah kami bersyukur, teks Wahyu menolong kami mengerti Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau ada di dalam waktu kami, bahkan mengatasinya. Engkau ada sampai akhir zaman ini. Maka tolonglah kami ya Tuhan, sebagaimana maksud kitab Wahyu, untuk memiliki hati yang terangkat padamu, setia dan teguh dalam mengolah penderitaan. Sebab engkau pun menderita, engkau pun mati, tetapi setelahnya engkau bangkit. Kiranya kematian dan kebangkitanmu ya Kristus menjadi bagian kami. Sehingga kami lebih mengenalmu, mengalamimu di dalam konteks kehidupan kami, pribadi, keluarga, maupun sebagai bangsa. Teguhkan dan tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh mengalami sejahtera dan ketenangan. Mengalami sapaan-Mu yang berkata kepada kami, jangan takut. Ya Tuhan, tolonglah. Demi Kristus kami.